Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita komputer senter. Kemarin hari Kamis. Kemarin kita sampai di style ya, Bu ya? Terakhir ya, style ya. Hari Kamis. Hari Kamis minggu lalu. Bener ya? Sampai di style toh. Pembuatan style tuh gitu. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan lagi. Ini materi penting. Kita akan membahas tentang pembuatan penomoran halaman yang sesuai dengan panduan karakteristik ilmiah. Yang kemarin sempat ditanyakan sama Bu Titik. Ada beberapa pertanyaan kemarin, ya. Pembuatan halaman sesuai panduan penyusunan karakteristik ilmiah di Poltekkes BSI. Kemudian juga nanti pembuatan daftar isi otomatis, table of content. Kemudian juga nanti pembuatan daftar gambar dan daftar tabel otomatis, pembuatan caption. Ya. Jadi mohon bisa diperhatikan. Oke. Sebelum saya mulai, mungkin dari materi kemarin ada yang perlu ditanyakan kembali sebelum saya mulai materi ini, penjelasan materi ini, Bapak Ibu semuanya. Ada kira-kira yang ditanyakan? Bu Reski, Bu Tuti? Tanya, Pak. Nggih. Mas Anggit. Ya, itu yang kemarin itu belum bisa, Pak ya, rekamannya. Oh, rekamannya Pak nggih? Ya. Oh iya, belum Pak, nggih, masih di cloud Pak, belum saya download. Belum saya share Pak. Mohon saya diingatkan ya Pak ya. Mohon saya diingatkan. Siap, nggih. Nggih. Ada yang lain? Pertanyaan lain? Tanya Pak. Nggih, Bu Nela. Lihat videonya yang sebelumnya itu kok suaranya enggak jelas Pak. Oke, nggih Bu. Kemarin saya sempat salah setting Bu, yang awal waktu saya itu saya setting. Jadi suaranya agak kabur. Ibu, iya, semoga kalau nanti mau kan bisa jelas lagi. Nggih, kemarin saya salah setting di sistem suaranya itu. Oh iya, kedepannya lebih jelas nggih Pak. Mau ya, ngurangnya itu. Betul. Ya, kalaupun nanti Bapak Ibu memerlukan yang suara lebih jelas, nanti bisa melihat di YouTube channel Poltekkes BSI, nanti mencari materi yang sama. Itu nanti sama kok, ya. Pada intinya sama. Nggih, Bu. Siap. Terima kasih. Nggih. Ada yang lain? Cukup. Kalau tidak ada, saya lanjutkan kembali. Bapak Ibu semuanya, saya akan izin share screen ya. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu, dalam penyusunan karakteristik ilmiah, ya, kan ada penulisan judul bab, judul subbab, dan mungkin judul halaman dan lain sebagainya di sini. Nah, ini saya punya halaman seperti ini, Bu. Saya punya 15 halaman yang sudah saya isikan judul bab dan subbabnya. Di sini ada daftar isi, kemudian daftar gambar, daftar tabel, kemudian bab 1, judul bab 1, kemudian ada latar subbabnya, latar belakang dan lain sebagainya di sini ya. Nah, di sini saya akan mencoba membuat bagaimana cara membuat penomoran halamannya itu sesuai dengan panduan penyusunan karakteristik ilmiah ya. Mungkin ada yang belum tahu tata cara penulisan penomoran halamannya? Ada yang belum tahu atau sudah tahu semua, Bu? Pak? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oke, kalau belum tahu, saya coba jelaskan. Saya kemarin juga sudah share panduan penyusunan karakteristik ilmiah yang terbaru di Edlink. Itu bisa dibaca, tapi ini juga saya akan jelaskan. Jadi untuk pemberian penomoran halaman di dalam penyusunan karakteristik ilmiah, itu seperti ini Bapak Ibu. Nanti untuk judul di judul halaman, judul bab, itu penomoran penomoran halamannya itu ada di tengah bawah di sini Bapak Ibu. Nah, untuk pas judul bab di sini. Pas judul bab. Nah, ini kan pas judul kan, ini kan judul bab termasuk judul bab Bu.
Ini termasuk judul bab seperti itu. Penomorannya adalah. Nah, ini juga judul bab, penomorannya di tengah bawah, menggunakan huruf Arial, hurufnya 11, di tengah. Termasuk yang ini nanti. Nah, kemudian setelah judul bab, penomoran halamannya ada di kanan atas. Nah, di pojok kanan atas ini, Bu. Nah, kalau ini judul bab, nanti di bawah. Kalau setelah judul bab, nanti di kanan atas seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi, formatnya seperti itu, format penulisannya. Ya, itu dulu, Bu, bisa dipahami? Ya, Iya, Pak. jadi konsepnya seperti itu ya. Iya, Pak. Konsepnya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, aturan yang berikutnya, untuk penomoran sebelum judul bab di bab 1, itu penomorannya pakai I1, I2, I2, I3, dan seterusnya. Seperti itu, Bu. Di sini. Huruf Romawi. Ya kan? Di situ, di tengah bawah. Tapi untuk judul bab dan seterusnya itu menggunakan angka. Di sini mulai angka 1, kemudian angka 2, ini 2, kemudian angka 3, kemudian di sini di bawah ya, di bawah 4, kemudian 5 dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Itu konsepnya, Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk yang sebelum judul bab 1 ke bawah, ke sini ini memakai huruf Romawi, ya. Kemudian setelah judul bab ke sana itu memakai angka. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Ya, Pak. Nah, Pak. oke. Nah, sekarang bagaimana caranya? Cara penulisannya? Pak, maaf, Pak, diulang, Iya. Pak. Judul Iya. bab itu tengah bawah huruf Romawi. Iya, Bu. Oke. Terus habis itu judul apa, Pak? Gini, Bu. Oke. Jadi saya ulangi lagi ya, Saya ulangi lagi, Bu ya. Jadi di sini nanti untuk di setiap judul bab ini ya, judul bab Ya, ini iya, judul Pak. bab, Bu. Ini di tengah bawah. Gitu? Ya. Tengah bawah di sini kan. Di sini kan, gitu kan? Nah, tapi Bu, untuk penulisan format penomoran halaman sebelum judul bab 1, nah, sebelum judul bab 1 ke sini, Bu. Ini kan bab 1 nih. Iya. Itu penulisannya pakai I1, I2, I3, Romawi kan, Bu? Iya. Ya kan? Nah, Ya. tapi setelah judul bab 1 ke atas atau setelah judul bab 1 itu pakai angka 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian di sini 4, 5, 6 dan seterusnya. Begitu, Bu. Iya, Pak, makasih, Pak. Betul ya? Sudah paham, Ibu? Sudah paham ya? Oke. Sekarang kita coba praktekkan. Kita coba praktekkan. Oke. Nah, karena kita akan membuat beberapa format penomoran judul bab, maka yang perlu kita lakukan adalah kita membuat yang namanya section break, Bapak Ibu, semuanya. Apa itu section break? Section break itu kita akan membuat pemisah pengaturan halaman. Section itu bagian break itu bagian terpisah. Ya. Nah, kenapa dibikin bagian terpisah? Karena format yang nanti akan diterapkan di bagian-bagian itu berbeda. Ya kan, berbeda, Bu. Contoh sekarang di tengah bawah halamannya, nanti di kanan atas dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nanti itu kita membuat section break. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat penomoran halamannya dulu. Nah, bagaimana memberi penomoran halamannya? Kita ke insert dulu, Bu. Insert seperti ini. Kita ke insert, kemudian kita ke page number, kemudian kita taruh di bawah dulu, di bottom. Kita coba taruh di bawah dulu. Ini bottom of page. Kemudian kita pilih, di sini ada pilihan plain number
1, plain number 2, plain number 3 artinya apa? Plain number 1 itu untuk posisi di kiri bawah. Kemudian plain number 2 itu untuk di tengah bawah. Plain number 3 itu untuk di kanan bawah. Berarti kita pilih yang mana dulu, Bu? Kita pilih yang ini dulu ya. Kita pilih yang ini dulu, yang tengah-tengah. Nah, maka sudah ada nih, Bu. Sudah ada nih, saya besarkan ya. Ini saya besarkan karena kecil kan. Saya besarkan hurufnya. Sorry. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Iya, Pak. Sampun. Pak. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu, bahwasanya penomoran halaman di sini itu berada pada lembar kerja. Bu Andita, monitor Bu Andita. Bu, apa sih Bu? Ya, perlu diperhatikan Bapak Ibu semuanya, bahwasanya pada saat kita membuat daftar halaman, itu posisi lembar kerjanya itu pada lembar kerja header dan footer. Pada lembar kerja header dan footer, karena ini ada tulisannya header dan footer. Bukan pada lembar kerja utama. Kalau pada lembar kerja utama di sini Bapak Ibu, ini yang ada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, ini lembar kerja utama. Nah, bukan di situ, tapi pada lembar kerja header dan footer, kan begitu. Ya. Jadi nanti posisinya di sini kalau kita mau mengedit itu di lembar kerja header dan footer. Kalau kita mau masuk ke lembar kerja utama, tinggal double klik di tengah-tengah ini. Nah, ini sekarang kita ke lembar kerja utama. Nah, itu untuk pemberian penomoran halaman. Nah, masalahnya adalah problem Bapak Ibu. Masalahnya itu. Masalahnya adalah, nah sekarang ini penomoran halamannya baru di tengah bawah kan, tengah bawah. Nah, sekarang kita akan membuat dulu yang pertama, mencoba penomoran halaman yang berbeda di sini nih, yang di halaman apa namanya? Di halaman sebelum bab 1. Jadi di sini Bapak Ibu, sebelum bab 1 ke sini, ini penomoran angkanya kita rubah menjadi huruf Romawi, benar nggak Bu? Benar nggak? Betul, Pak. Iya, Pak. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus memisah, Bu. Kita harus membuat bagian terpisah. Jadi di sini, nah ini di sini, kita bikin terpisah ke sana, bagian terpisah. Nah, ini ke sana bagian terpisah. Bagian terpisah. Supaya apa dipisah? Supaya nanti kita bisa mengatur penomoran format halaman yang ini itu berbeda sama yang di sini, Bu. Bapak Ibu semuanya. Nah, bagaimana cara memisahnya? Memisahnya pakai section break ya. Section break. Ini bagiannya terpisah di sini ya, Bu ya. Di sini ya. Bagiannya dipisah di sini. Nah, kita pakai section break. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu pertama, bentar Bu, ini kok susah. Oke. Pertama, kita letakkan kursornya di sini nih. Nih, di sini Bu. Kursornya di sini. Di awal bagian yang akan kita pisah, bagian kedua yang akan kita pisah di awal sini, Bu. Ya, di sini ya. Di awal bab 1 ini. Ya. Nah, kemudian kita ke menu layout. Ke menu layout Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita ke menu break. Kemudian kita ke pilih bagian section break ini, pilih yang next page. Ada perubahan Bapak Ibu? Kelihatan perubahannya? Perubahannya kelihatan? Hah? Belum. Belum ada perubahan. Belum ada perubahan ya? Kelihatannya belum ada perubahan Bapak Ibu. Ya. Tetapi kalau kita mengaktifkan header dan footer, saya akan aktifkan header dan footer, saya double klik di sini di lembar paling bawah ini. Nah, ada perbedaan nggak, Bu? Ada. Apa, Ibu? Ada, Pak. Apa? Toolbar-nya. Apa Udah Footer perubahannya? section 2. Ada tulisannya Nah. footer section 2. Betul. Di sini sudah ada perubahan. Setelah saya bikin section break tadi, sekarang di sini tidak muncul cuma header saja, tetapi ada
header section 1, ya kan, ini header section 1, footer section 1, dan di sini header section 2, ya kan? Section 2, benar nggak, Bu? Iya, iya, Pak. Nah, berarti kita sudah berhasil, untuk langkah awal, berhasil membagi 2 kelompok, 2 bagian. Bagian yang pertama yang di sini, ya kan? Bagian yang kedua yang ke sana, Bu. Jadi pahami, Bu? Jadi bagian yang pertama ini ke sini, bagian yang kedua ke sini, ya enggak? Ini kan bagian kedua nih. Ini bagian pertama, benar enggak, Bu? Nggih, Pak. Nggih, Pak. Oke. Oke. Nah, selanjutnya ini kalau mau melihat hasilnya ya, kalau kita kembali lagi ke lembar kerja utama, nah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan merubah nih, karena sudah dipisah, kita akan rubah nih. Yang di halaman pertama, kedua, ketiga, keempat ini kita rubah menjadi Romawi. Caranya kita double klik di sini, kemudian kita ke desain, kemudian ke page number, kemudian ke format page number. Nah, pada di format sini, number format di sini kita ganti number formatnya menjadi I1, I2, I3. Kemudian startnya start at 1, I1. Kemudian oke. Nah, seperti ini, Bu, hasilnya. Jadi yang di sini nggak ngikut. Sampai situ dulu bisa dipahami, Bu? Ya, ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Tidak ada? Lanjut, Pak. Lanjut? Oke, siap. Oke. Nah, ini langkah ini sudah berhasil sekarang. Nah, masalahnya sekarang yang di halaman judul bab di sini, yang di halaman 5, ini harusnya halamannya berapa, Bu? Halamannya 5. Halaman 1. Halamannya 1. Nah, betul. Harusnya halamannya 1, bukan 5. Ya. Dia akan mulai dari halaman 1, tetapi penulisannya pakai huruf angka. Ya kan? Ya, angka. Nah, bagaimana caranya? Kita klik di sini angka yang 5 ini, kemudian ke page number, sama kita ke format page number, kemudian ini number formatnya angka, kemudian start at-nya dibikin 1. Jangan continuous. Kalau continuous dia akan melanjutkan dari halaman sebelumnya. Kita start at 1, kemudian oke. Nah, udah berhasil, Bu. Sampai sini dulu, dipahami dulu. Bisa. Simple, tapi simple bisa membingungkan. Pak. Ya. Langkah-langkahnya sudah catat? Sudah. Ada pertanyaan sampai sini? Ini belum selesai loh ya? Ini belum selesai loh. Ini baru bikin ini. Kan tahapnya ada beberapa tahap. Jadi kita sudah membuat formatnya mirip baru. Nah, seperti ini. Oke. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Lanjut. Ya, oke. Lanjut, Pak. Ya, lanjut sekarang. Sekarang kita akan mengatur ke berikutnya. Nah, sekarang pada bagian judul bab 1, bab 2, ini di tengah bawah benar. Tetapi, Bapak Ibu, pada halaman setelah judul bab, nah setelah judul bab ini, yang ini, setelah judul bab kan ini harusnya di mana, Bu? Pojok kanan atas. Betul, Bu Dwi. Pojok kanan harusnya di sini nih. Nah, harusnya di sini. Nah, begitu. Nah, sekarang kita akan membuat bagaimana cara supaya dia ada di pojok kanan atas, kan begitu? Ya. Oke. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sekarang kita buat sekarang. Nah, caranya seperti ini, Bu. Kita double klik di mana? Di lembar kerja header footer-nya, double klik di sini. Nah, lembar kerja header footer di section 2. Kemudian silahkan aktifkan di bagian desain di sini, di bagian desain.
Silahkan diaktifkan different first page. Diaktifkan sini, Bu. Des. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi apa? Ya terjadilah. Apa yang terjadi? Bapak Ibu? Apa? Halamannya pindah. Halamannya berubah. Halamannya hilang. Yang ini hilang kan, Bu? Hilang ya? Ya. Hilang. Berarti kita tambahin lagi, Bu. Jadi setelah kita aktifkan different perspective, apa sih artinya different perspective? Halaman pertama beda, Pak. Ya, different itu berbeda. Perspective halaman pertama. Nah, tapi maksud different perspective di sini apa sih? Maksudnya adalah halaman pertama dari sebuah section. Nah, ini kan halaman pertama dari section 2 kan, Bu? Ini maksudnya itu. Nah, setelah hilang, nggak apa-apa hilang. Kita tambahkan lagi. Page number, bottom, kita tambahkan di tengah. Nah, di tengah sini, kemudian ini kita besarkan. Kita besarkan lagi, kita tambahkan. Nah, ada lagi, Bu? Ada lagi, toh? Nah, ada lagi ya, muncul. Muncul lagi ya. Nah, setelah itu kita ke halaman sini, ke halaman 2. Halaman 2 di sini, kita klik desain, Nah, kemudian kita matikan dulu nih link to previews. Kita matikan dulu link to previews. Ada yang tahu artinya link to previews? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Artinya link to previews? Untuk melanjutkan bukan Pak itu. Lupa. Link to previews itu link itu tautan, Bu. Link itu tautan. Previews itu halaman sebelumnya. Nah, kalau link to previews ini sebelumnya. Iya, betul. Kalau link to previews ini aktif ini seperti ini, Bu, aktif. Jadi dia kayak apa namanya? Ya, kayak seperti ini ya, gambarnya seperti ini. Nah, kalau misalnya di sini kan harusnya dihapus nih, dihapus. Dilihat, Bu. Maka kalau link to previews-nya masih aktif, maka halaman di sini ikut hilang karena masih ada tautan antara section 2 dan section sebelumnya. Ya kan? Maka supaya tidak ada tautan, link to previews-nya kita matikan dulu, guys. Link to previews kita matikan. Nah, kita matikan dulu, kita nonaktifkan sekarang. Nah, baru setelah itu kita hapus di sini. Nah, di sini ikut terhapus nggak, Bu? Tidak. Tidak. Ya, tidak kan? Itu langkah yang kedua. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Bisa? Yang lain? Nah, langkah berikutnya, Bapak Ibu. Langkah berikutnya, kita akan letakkan kursor di atas di sini, di atas halaman, di halaman yang kedua tadi, di atas di sini ya, kita letakkan kursor. Kemudian kita matikan link to previews-nya juga di sini. Link to previews-nya kita matikan. Kenapa? Karena nanti kita akan menambahkan di sini halaman. Kalau link to previews-nya kita tidak matikan, di sini kita tambahkan di top dan sebelah kanan, maka dia ikut ada, Bu. Nih, ikut ada nih. Nih dia ikut di halaman sana ikut ada nih dia. Lihat ya. Nah, ini ikut ada kan? Ikut ada kan? Iya, Pak. Ya. Nah, maka supaya di sini tidak ada, pertama kita matikan dulu link to previews-nya dulu. Kita matikan. Setelah itu link to previews kita matikan, kita tambahlah di sini insert, di desain page number, kemudian di bagian atas, kemudian di sebelah kanan atas plain number 3. Nah, ini sekarang saya besarkan di sini. Nah, seperti itu, Bu. Seperti itu, bisa dipahami? Nih, sekarang ini udah benar nih susunannya. Bab 1, ini satu klik di sini. Ini daftar isi I1, I2, I3, I4, kemudian halaman 1, bab 1, halaman 1, setelah judul bab halaman 2, halaman 3. Benar nggak, Bu? Betul. Betul. Masalahnya adalah problem, Bu. Ayo, siapa tahu masalahnya mana, Bu?
Masalahnya adalah problem yang mana? Di bab 2-nya, Pak. Di bab 2, Pak. Di bab 2-nya, benar. Di bab 2-nya kok masih seperti itu. Nah, bagaimana supaya bab 2-nya menyesuaikan dengan seperti di sini, di bab 1? Gampang, Bapak Ibu. Nih, kita klik di bab 2, klik di bab 2, di awal bab 2, kemudian kita ke layout, kemudian ke break, kemudian ke next page. Nah, seperti itu, Bu. Benar? Jadi sekarang enggak geser-geser ya, Pak ya? Iya, nggak geser-geser, betul. Saya sampai ambil penggaris, Pak. Sambil ambil penggaris, Bu. Wah, repot sekali. Iya, Pak. Orang ambil kompasisan, Bu. Kompasisan kan presisi gitu daripada penggaris. Iya, Pak. Jadi mengerti sekarang enggak perlu digarisin, enggak perlu diketik-ketik jumlah spasinya harus berapa, Pak. Nggih, iya, maka tujuannya kuliah itu, Ibu. Pak. Nggih. Nah, harapannya semoga kuliah saya ini bisa dipahami Bapak Ibu semuanya. Ya. Oke. Nah, sekarang masalahnya problem, Bu. Di mana? Ayo, masalahnya. Ada yang tahu? Next page. Urutannya habis bab kembali 2. 1. Nah, benar, Bu. Urutannya Nomornya kembali ke kembali ke nomor 1. 1 di sini. Harusnya nomor berapa, Bu, di sini? 2. Empat. Empat Empat kan? Empat. Nah, meneruskan dari sini kan. Nah, tinggal di double klik di sini, kemudian ke page number, kemudian ke format page number, kemudian pilih page numberingnya yang continue from previous section. Oke. Nah, kemudian sudah 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6. Yang bawah, nah 7. Yang sini gimana, Bu? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang pakai laptop? Bu, saya suruh yang bikin yang halaman bab 3. Ada? Di double klik, Pak. Ya, sebentar nih, biar praktek. Ada yang pakai laptop di sini? Ada yang pakai Pakai laptop? HP, Pak. Yang pakai laptop siapa? Ayo. Ayo. Saya pakai. Ya, Bu Dwi lagi langganan. Lainnya aja, Pak, lainnya. Yang lainnya siapa Ini orang? selalu standby di laptop, Bapak. Kalau Ya, Bu kita Yeni wes. Bu Loh, Yeni ya saya sekarang. di dapur, Bapak. Ya ora apa-apa karo masak ya, Bu. Asal karo. Jangan, Pak. Bu Dwi aja. Jangan. Mbak Kiki aja, Mbak Kiki aja, Pak. Oke, Mbak Kiki. Mana? Ayo, Mana Mbak Kiki Kiki, mana Mbak mainkan. Kiki? Mana Mbak Kiki? Wah, jenenge Mbak Kiki. Bu Reski toh, ngerti ku Bu Reski. Ya Bu Reski saya tak kasih akses, Bu. Bentar, tak kasih akses ya. Tak kasih akses ke Bu Reski. Bentar, Bu Reski, bentar. Nih, Bu Reski, tak kasih akses, Bu. Tenang, Bu. Reski. Namanya Bu Kiki panggilannya. Remote control Reski. Reski Palompengi. Namanya kok. Jos. Nah, tugas Bu Reski adalah silakan Bu Reski coba buat penomoran di bab 3 itu, penomoran halamannya berada di tengah bawah. Kemudian setelah bab 3 di kanan atas. Ya, silakan Bu, silakan sudah bisa gerak-gerakin Bu. Nah, wis aku meneng wae, tanganku ning kene iki. Silakan diklik. Soalnya aku nunggu ning kene. Ya, yuk Bu. Salah nggak apa-apa. Salah paling ya tak kain lee. Janganlah, Pak. Ya, Kayaknya kita silakan. sudah bisa pegang kursor itu harusnya nilainya A, Pak. Oh gitu ya. Ya nek mah pegang kursor mah gampang Ibu, pegang mouse mah gampang. Ya toh? Kursor itu sudah keren, Bapak kita. Oh gitu ya. Pak, dulu nyalakan laptop aja nggak bisa, Pak. Oh dulu nyalakan laptop nggak bisa. Sekarang Pegang bisa, kursor ya. bisa, Pak. Oke, siap. Oke, break, benar. Next page. Next page, yang next page. Iya, betul. Nah, wis gampang loh. Ya wis rampung. Ya begitu Bu Reski. Benar. Jadi, benar Bu, sudah benar kan? Benar nggak? Mas ragu-ragu. Betul, Pak. Betul. Iya, benar. Sudah take cover ya, Bu. Sudah take cover.
Jadi sekarang, stop. Nah, Bu Reski sudah betul. Jadi di sini kita membuat section break lagi. Pertanyaannya adalah dalam dokumen saya ini sekarang ada berapa section? Ayo, ada berapa section? Kalau yang tahu, Adi, ada berapa section? Ya wes, langsung aja dicek. 4 Dicek ya, di Pak? sini ya. 4, Dicek Pak. di sini. Ya, 4. ada berapa? Ada 4 ya. Ini section pertama di sini. Ini jadi section pertama tak tunjukin. Ini section pertama. Oke. Benar ya? Kemudian ini section kedua. Section kedua ini ya. Betul? Betul? Kemudian ini section ketiga. Section ketiga yang warna hijau. Section ketiga. Betul? Betul, Bu? Betul. Nah, kemudian ini section keempat yang warna pink nih, section keempat. Mana? Draw. Section keempat. Nah, ini section keempat. Nah, ya begitu. Nanti kalau ada bab 4, section keberapa, Bu? Kelima. Betul. Kalau ada bab 5, kesimpulan dan saran, section. Iya. Nah, begitu. 6. Iya, betul. Nah, wes, saiki kudu iso kan? Mestinya harus sudah bisa kan sekarang, karena sudah tahu nih cara membuat penomoran halaman sesuai dengan panduan penyusunan kata tulis ilmiah di Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Nah, sekarang ada pertanyaan tidak? Saya, Pak. Oke, Bu Ani, gimana Bu? Itu berarti yang di sampul halaman. Itu juga Pakai Romawi. Ya, pertanyaan bagus, Bu. Di halaman sampul, halaman judul, apakah pakai halaman Romawi? Iya, Bu. Halaman judul tidak usah pakai halaman Romawi, Bu Ibu. Ini nggak usah. Nah, maka supaya hilang, di sini di different page-nya diaktifkan lagi. Nah, di sini diaktifkan, kemudian di sini dihapus, Bu. Nah, sudah. Jadi langsung seperti ini. Nanti ini halaman judul. Ini halaman judul ya, Bu ya. Halaman cover, halaman judul. Nah, gitu ya, Bu ya. Benar, Bu Ani. Ya, jadi seperti ini. Halaman judul itu halaman pertama, tapi tidak usah dikasih halaman. Kemudian kedua, ketiga, keempat. Kemudian kelima. Oh, maaf nih kok hilang. Ini kelima. Maaf. Ini link to previous-nya harus dimatikan dulu. Sorry. Ini link to previous dimatikan dulu. Nah, ini baru dihilang. Nah seperti itu. Ya. Sorry ini. Ini berarti section 1. Different perspective. Nah, ini hilang. Nah, seperti itu. Ya. Berarti yang diaktifkan link preview. Halaman judul. Ya. Gimana, Bu? Suaranya tidak jelas. Diaktifkan link previewnya. Oke. Suaranya tidak jelas, Ibu. Gimana, Bu? Maaf, yang diaktifkan berarti link previewnya. Dinonaktifkan, Bu. Link to previous-nya dinonaktifkan. dinonaktifkan. Yang diaktifkan adalah different first page-nya. Different first page-nya, kemudian link to previous-nya di sini dinonaktifkan. Seperti yang tadi, Bu. Baik, Pak. Oke. Oke, makasih Bu Ani. Ya, sama-sama. Pertanyaan bagus. Ada yang lain? Ada yang lain? Monggo Bapak Ibu, ada yang lain? Nah, bagaimana kalau misalnya Bu, pertanyaan Bu. Nih, bagaimana kalau setelah di halaman 11, setelah bab 3, itu saya akan menambahkan judul bab daftar pustaka. Bagaimana Bu caranya? Saya akan menambahkan daftar pustaka. Ada yang tahu?
Nah, caranya seperti ini, Bu. Kita kontrol enter aja, Bu. Kontrol enter. Kemudian sini daftar pustaka. Nah, kemudian di sini daftar pustaka kita buat seperti tadi, layout, break, next page. Nah, seperti ini, Bu. Nah, halaman 12. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa diulang, Bapak. Gimana, Bu Reski? Diulang, Bapak. Diulang? Bilang, Pak. Oke, diulang. Ya, jadi seperti ini, Bu. Jadi, nah, setelah halaman 11, saya akan membuat daftar pustaka, ya kan? Nah, daftar pustaka itu termasuk judul bab, maka nanti halamannya harus di bawah, kan gitu kan? Iya, Nah, Pak. maka di sini saya pencet Ctrl Enter di sini di akhir halaman, kemudian setelah halaman 11 pencet Ctrl Enter membuat halaman baru. Ctrl Enter. Nah, seperti ini. Ya kan, Bu? Kemudian kita tuliskan daftar pustaka. Kemudian setelah kita daftar pustaka di sini, kita kursornya kita letakkan di depan di sini, kemudian ke layout, break, next page. Nah, maka dia sudah berubah seperti ini. Maka kita sudah ada tambahan satu section, jadi section 5. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Aku bisa iki nanti RPL itu bukan nanti sudah proposal mungkin lancar harusnya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk penomoran halaman selesai, Bu. Selesai. Finish sampai sini. Gampang banget. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Jangan lupa videonya, Pak, nanti, Pak. Oh iya, siap. Karena kan harus diulang 20 kali, Pak, baru hafal. Oh iya, nggih, nggak apa-apa. Ya. Belum ada ya, Pak, Apa itu? videonya yang kemarin. Oh nggih, belum, Bu. Saya belum nge-share, Bu, nggih. Nanti saya share ya. Mohon diingatkan. Oh iya, Pak, oke. Siap. Nggih, Pak Anggit, nggih. Oke, lanjut ya. Sekarang lanjut. Sekarang beda lagi beda lagi. Penomoran halaman selesai. Sekarang kita akan membuat yang namanya daftar isi otomatis. Ya, daftar isi otomatis. Nah, Bapak Ibu tahu daftar isi? Tahu? Tahu, Pak. Nah, pertanyaannya, Bu, kalau tahu daftar isi, yang dimasukkan di dalam daftar isi itu apa sih? Semua yang ada di dalam situ, Pak. Di dalam lembar-lembar itu. Semuanya. Halaman. Halaman toh, Pak. Halaman, semua halaman atau? Halaman sama judulnya. Sama judul, Pak. Oh iya. Nggih, jadi Bapak Ibu, yang masuk di dalam daftar isi itu hanya judul bab, kemudian judul subbab, dan nanti kalau ada judul sub-subbab. Jadi hanya itu. Jadi yang masuk daftar isi itu hanya judul bab, misalnya ini ya kan? Ini daftar tabel, kemudian bab 1 judul bab, kemudian judul subbab, ini judul subbab, ini judul subbab. Ya kan, Bu? Itu yang masuk ke daftar isi. Kemudian beserta posisi halamannya. Benar nggak, Bu? Ya, Benar Pak. nggak? Benar nggak, Bu? Nah, nggih, Bu. Sebentar nggih, Bu. Nggih. Bentar nggih, saya tak ke ruang rapat sebentar saja, Bu. 5 menit ya, Bu ya. Nggih, bentar. Nggih, Pak. Jangan lama-lama, Pak. Nggih, enggak, Bu. Enggak. Saya enggak sahur kok. Saya enggak buka kok. Tenang. Jangan lama-lama, Pak. Ya.
Selamat datang di Indomaret. Ini Pak Jadi, anak-anak itu ini Natal, aku dulu pernah nyicipin tapi lupa rasanya. Ya makanya tidak. Iya makanya ya. Anak-anak enggak. Suami anak-anak itu selalu misalnya kan sendiri. Sama itu anak saya semuanya ini masih tapi kan banyak nih. Ini lagi kemana? Ada apa? Iya, apa sih? Apa lagi? Hah? Apa lagi? Sekarang besok. Oh, sekarang ada. Sekarang yang mau disunat dong. Besok tuh apa lagi ya? Ini mana ya nih? Bagian apa yang lain? Ayah, kenapa nggak cari itu dulu? Apa? Seperti ini orang. Akhirnya nggak ada masalah dengan yang soal. Saya bikin masalah punya kan enak kan. Jadi aku jangan sampai ujung apa pakai. Ketika ujung lagi dari oh iya, aku kemarin kan mutulin di Google Manager itu kan udah masukin. Aku udah masukin tempat dia ada orang beberapa bulan. Aku kan nggak buat. Oh iya kali. Baru saya kan yang tempat bulan katanya oh itu. Kalau masalahnya oh ini bulan sebenarnya masih anak kan aku bapak ya tapi udah dulu ya Miss ya Allah jadi sampai kemudian apa yang Oke Bu, kita lanjutkan. Iya Pak. Kuliah. Oke, jadi daftar isi ya Bapak Ibu. Daftar isi itu ranti ruangan itu rampung.
Rawuh. Jadi yang masuk ke dalam daftar isi itu hanya judul bab seperti ini, ya kan? Kemudian judul subbab. Nah, kalau untuk D3 hanya sampai judul subbab, ya kan? Nah, langkah pertama, Bapak Ibu, langkah pertama, step-step pembuatan pembuatan daftar isi otomatis. Saya ketikkan, saya stop share screen, kemudian saya share screen lagi, oke. Langkah-langkah pembuatan daftar isi otomatis. Yang pertama, membuat style tiap objek. Nah ini Bu, membuat style tiap objek. Nah objek di sini apa sih objeknya? Objek di sini adalah objek yang pertama adalah objek judul bab, kemudian judul subbab. Nah, ini ada dua objek Bapak Ibu. Ada objek judul bab dan objek judul subbab. Berarti kita membuat dua buah style tambahan Bapak Ibu. Membuat style untuk judul bab dan judul subbab. Nah, bagaimana caranya? Kemarin sudah kita bahas. Sekarang saya akan membuat style judul bab misalnya nih. Saya format dulu ya Bu, Arial, bold. Hurufnya saya biarkan ukuran seperti ini ya Bu ya, supaya kelihatan. Tapi harusnya kan nggak seperti ini ya. Harusnya kan cuma 11. Tapi saya biarkan seperti ini. Bold ya. Kemudian ini seperti ini, rata tengah ya. Rata tengah. Kemudian setelah itu kita atur sekalian di sini. Ini di layout. Spacing afternya berapa Bu? 40? 2. Spacing afternya berapa? 42 poin. Sekalian diatur. Nah setelah itu kita simpan ini. Kita simpan di sini menjadi sebuah style. Nih, diklik di home. Kemudian di tanda panah ini. Kemudian create style. Nah kasih nama. Diberikan sebuah nama. Judul BAB ya, judul BAB kemudian oke. Nah, berarti ini tambah satu Bu, ini judul BAB stylenya di sini. Nah, setelah itu kita terapkan style ini ke objek-objek yang sama. Contoh ini, kita klik di sini, kita klik ini. Kita klik ini, kita klik ini. Kita klik ini, kita klik ini. Ya nggak? Kita klik ini, kita klik ini. Kemudian yang bawah kita klik ini, bab 3, kita klik judul bab, style judul bab. Kemudian yang ini, kita klik ini, kita klik ini. Nah, ini yang pertama, Bu. Sampai sini, dipahami enggak? Diulang, Pak. Jadi pahami enggak? Ini juga iya, boleh. Ulang? Oke. Dari mana, Bu? Dari awal? Dari awal. Ulang ya, ulang. Oke. Ulang ya. Nah, kita langkah pertama untuk membuat TOC ini langkah membuat TOC, table of content. Ya, pertama membuat style. Nah, ini sudah kemarin Bu, membuat style itu sudah kemarin kita jelaskan. Style setiap objek. Nah, objek itu apa nanti? Objek di sini apa? Objeknya itu nanti untuk objek judul bab dan objek judul sub BAB. Ya, jadi nanti ada objek. Ini nanti style pertama, style judul bab, judul nama stylenya, bisa kita. Kemudian ini style nanti yang kedua, nanti ini style judul sub BAB. Nah, seperti ini nanti kita kasih nama. Nah, caranya seperti ini caranya. Caranya kita atur dulu pengaturannya. Ini kita atur pengaturannya, kita buat hurufnya Arial, kemudian bold. Ya, seperti ini aja pengaturannya, Bu. Untuk style judul bab. Setelah itu, rata tengah. Oke, rata tengah nih. Setelah itu, atau saya kasih warna merah aja, warna merah. Ya, nih, warna merah. Nah, setelah kita atur, kita simpan style ini. Kita simpan di sini. Kita klik di tanda panah, kemudian create style. Kemudian di sini kita kasih nama judul
BAB. Nah, kemudian oke. Nah, seperti ini Bu. Sampai sini dulu. Nah, ini akan tambah satu stylenya di sini. Sampai sini dulu, paham? Paham. Paham ya Bu, Iya. Pak? Oke. Kemudian langkah berikutnya kita akan menerapkan style judul bab ini ke objek-objek yang sama. Objek-objek yang sama itu apa sih? Objek-objek yang judul bab berarti. Jadi daftar gambar kita klik ini. Kita klik daftar tabel, kita klik style judul bab. Kita klik bab 1, kita klik style judul bab. Kan seperti ini. Oh maaf Bu, ini kurang. Ini tadi nanti ding. Ini kemudian kita klik bab 2, kita klik judul bab. Kemudian yang bawah kita klik bab 3, kemudian kita klik sub judul bab. Nah, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami, Bu, Pak? Bisa. Bisa ya? Iya, Bisa nih kita ragu-ragu banget. Bisa ragu-ragu gitu. Nah, ini ada pengaturan yang kurang, Bu, ada yang kurang. Di sini tadi pengaturannya ada yang kurang. Harusnya antara jarak judul bab dan sub BAB itu ada jarak paragraf before-nya. Ini ada 42 poin, betul nggak? Ada 42 poin. Nah, seperti ini kan, Bu? Ya, ada seperti ini ya. Maka kalau ada perubahan seperti ini, kita home, kita klik kanan judul babnya, kemudian kita update. Nah, maka di sini sudah mengupdate semua. Oke. Pak, kok nggak keluar ya ini? Apanya, Bu? Yang nggak keluar? Judul kan diklik toh. Tadi kan udah bikin daftar. Coba share screen, Bu. Yo, share screen. Silakan Bu Dwi. Yo, share screen, Bu. Coba nggak keluar gimana? Waduh, saya di komputer berbeda ya. Ya nggak apa-apa. Oke. Nggak ada masalah. Bu Andita, gimana kabarnya, Bu? Waduh, belum bisa apa, Bu Andita. Halo Pak, ini Saya laptop saya tuh keluar putih-putihnya jadi kenal, agak Bu. tak offin dulu. Nggak pernah Oh, iya. tahan air soalnya. Waduh, jalur ganti, Bu. Iya, ini. Jalur ganti, ya. Saya agendanya padat merayap, ya, Bu. Rapat-rapat wae mau akreditasi. Wah, makanya itu kejar tayang ini. Nek menunda-nunda besok setelah sempat nanti. Iya toh? Kudu kejar tayang ini, kuliah nih kita kudu dipadatkan nih. Monggo Bu, silakan share screen Bu Dwi. Ya. Silakan. Coba kok jarine orang muncul tadi seperti apa? Malah ketawa. Salah. Oke. Ini kan Pak. Terus Ya, oke. saya kan berarti kan di sini bikin. Judul babnya kata pengantar tuh daftar isi. Nah, ini nih manual Pak. Oh, manual. Ya, jangan manual, Bu. Jangan manual ya. Ini Nah, diatur dulu. Ini pakai tabel jadi kan. Oh, pakai tabel. keliru ya Pak ya. Oh, ya wes, sekarang lihat dulu deh. Lihat dulu saya dulu wes. Lihat dulu saya, ya. Ya. Nah, nanti gampang, Bu. Nanti orang gitu nanti, oke? Yuk, lihat, Bu. Yuk, sekarang. Udah. Lihat dulu, nggih. Stop share screen. Oke, stop share screen, nggih. Nah, begini, Bu, semuanya. Oke. Setelah kita membuat style, ya, yang pertama ini kan sudah kita buat nih, sudah kita buat. Ini oke, satu ya. Nah, sekarang yang ini nih, yang judul subbab, kita buat lagi. Nah, ini. Oh, ini belum nih. Ini judul bab, oke. Nah, yang ini nih. Nah, yang ini kan, Bu, ini sebagai apa? Sub BAB. Kita atur dulu hurufnya, Arial, misalnya ini bold juga, kemudian rata kiri kanan ya. Kemudian layout, ini paragraf before-nya adalah 12, paragraf after-nya juga 12, gitu kan? 12. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita home, kita simpan di sini stylenya, create style, sub
BAB. Nah, kasih nama sub BAB ya Bu ya, kasih nama sub BAB kemudian oke. Nah, maka di sini ada tambahan satu Bu, sub BAB. Maka semua objek yang sama ini rumusan masalah kita klik ini ya kan? Kemudian kerangka teori kita klik ini, kemudian kerangka konsep kita klik ini. Nah, kalau ada seperti ini, C, kita tinggal klik kanan kemarin itu continuous restart at A. Nah, seperti ini. Kemudian yang bawah ini kita klik ini, kemudian ini kita klik ini, kemudian ini kita klik ini populasi, klik ini, kemudian ini kita klik kanan restart at A. Nah, seperti ini. Ini kita rata kiri kanan, klik kanan, update. Nah, seperti ini Bu. Ya, berarti kita membuat file ini sudah oke. Nah, sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi dipahami? Saya nyoba dulu Pak, coba Pak. Bingung saya soalnya. Ya. Oke. Pak Oke, Seno, nggak apa-apa, kok Bu. bisa buat kecil-kecil gitu gimana ya Pak Seno? Mana Bu? Ya itu layar kecil-kecil Pak, halaman kecil. Oh, bisa ketik gini Bu. Caranya ini Bu. Ini di sini Bu. Ini di pojok kiri kanan bawahnya ada zoom Bu. Ini zoom ini. Nah, bisa ketik gini Bu. Nah, nih. Nah, kan bisa dijauhkan gitu. Kalau mau pakai mouse sama keyboard, pencet kontrol, kemudian pencet scroll. Nah, pencet scroll. Di mouse-nya pencet scroll. Nah, nanti bisa gitu Bu, ya. Gitu Bu. Pak, berarti itu kursor kita taruh di aktifnya di halaman setelah halaman kata pengantar. Ya. Kemudian baru kita bikin yang tadi itu, yang create tadi itu. Ini Bu. Ini bikin itu Bu. Bikin ini? Enggak. Yang mana Bu? Enggak, gini Pak. Ini kasus ya, langsung kasus. Kalau Yo, saya share mau screen. bikin Share screen aja Bu, share screen. Share screen Bu. Share screen biar teman-teman tahu kayaknya. Oke. Saya belum bisa share screen. Bisa. Nah, gini kalau saya misalnya sudah Sorry. Maaf. Silakan share screen Bu, share screen Bu. Yuk, share screen. Maaf, saya tadi belum tutup. Misalnya ini Pak, Ya. ini kan pura-puranya ini belum ada daftar isi saya ini misalnya. Ya. Saya mau bikin daftar isi di antara proposal saya yang Ya. sudah jadi atas bawahnya. Berarti Ya, saya oke. letakkan kursor di sini, betul? Ya. Betul tapi salah Bu. Karena di situ masih ada ini Bu. Jadi kan pakai format tabel, ya kan? Itu ada format tabel Bu. Nah, coba saya dikasih remote access Bu. Saya dikasih ini. Oke. Bu. Dikasih ini, di-approve. Ini di-approve, Oke. di-approve Bu, di-approve. Ya. Di-approve. Sudah, Oke, Pak. di-approve ya. Ini saya menggerakkan. Jadi, langkahnya seperti ini Bu, langkahnya. Kalau Ibu mau membuat baru nih di sini. Di sini saya di Dewi Dwi Setiani di sini. Di sini Ya. Bu, perhatikan ya. Kemudian saya klik layout. Oke. Saya klik saya pencet insert, kemudian page break. Nah, di sini Bu. Nah, maka sudah, oh maaf. Ini salah saya ini. Yo, ini pakai tabel juga. Oke, Bu. Bentar Bu, bentar Bu, bentar. Ini pakai tabel juga ya dengan berarti ini tabel di sini berarti ini. Ini tabel maksudnya Bu, kelihatan kok. Iya, kemarin soalnya bingung. Ya, nggak apa-apa Bu, nggak apa. Sebentar Bu, tak cek dulu, tak cek ini. Nah, ini page break, oke. Ya, saya pencet bagian ini Bu, seperti ini Bu. Control Enter di sini. Nah, maka saya akan ke halaman baru. Ini kan? Iya. Halaman sini. Maka kemudian kita tulis daftar isi. Nah, seperti ini. Daftar isi. Nah, kita atur di sini. Kita atur dulu. Kita atur rata tengah.
ya kan? Kemudian tata tengah, sebentar Bu, jangan gerak-gerak Bu, jangan gerakin. Salah tulisan nggak apa ya, Nggak apa-apa, tergantung Pak. koneksi masing-masing. Siap. Ya, kemudian saya atur, misalnya saya atur nih, sebentar, Times New Roman, ini tak ganti Arial misalnya, tak ganti Arial, kemudian besar hurufnya, misalnya tak ganti 24, 24 gitu ya, misalnya Bu, misalnya. Kemudian di sini kita simpan stylenya, ini kita simpan dulu, ini stylenya di sini. Kemudian create style, ya kan? Nah, kasih nama judul BAB, ya kan? Nah, maka nanti di sini ada tambah satu nih Bu. Oke. Sebentar, kita oke. Nah, ini ada tambah nih judul BAB ini, ya kan, stylenya. Nah, sekarang kita terapkan di bawah. Terapkan di bawah di judul bab berikutnya. Ini diabaikan aja Bu itu. Ini apa? Ini pakai tabel juga ya? Ini enggak. Ini kita klik ini judul bab. Nah, ini kan daftar tabel. Terus ini benar Bu, bawahnya ke bawah ini daftar gambar, kita klik benar Bu. Kebablasan. Ini kita klik daftar gambar, kemudian kita klik ini. Ya kan? Nah kan? Bener nggak? Ya kan? Kemudian kita klik ini daftar halampiran, ini juga kita klik ini misalnya. Tapi format teksnya saya nggak bener loh Bu, karena biar kelihatan. Iya, nanti saya sempurna. Nah, seperti itu ya Bu ya. Ini seperti itu sampai nanti di judul bab 1. Bab 1 mana bab 1? Bab 1 yang mana? Bab 1 di sini. Terus lagi. Di sini. Mana nih? Digeser ke bab 1 Bu, geser ke bab 1 coba. Bab 1. Ini Pak. Ya oke. Nah, ini bab 1, lihat, klik di sini, kemudian judul bab. Nah, kekeliruan dari Bu Dwi, ini lihat nih. Ini kekeliruan sering banget. Di sini bab 1 kemudian pendahuluan itu menjadi 2 paragraf. Itu yang keliru. Harusnya 1 paragraf. Bapak Ibu semuanya. Ini yang sering keliru sekali. Bener tapi ora bener. Ya. Bener tapi ora bener. Jadi di sini. Jadi caranya nih kelihatan di sini. Di sini nih kelihatan nih. Ini bab 1. Nah, ini ada paragraf. Iya kan? Ada paragraf. Harusnya ini hilang, di-delete, kemudian shift enter. Nah, baru setelah itu kita terapkan di sini judul bab lagi. Nah, seperti itu, Bu. Oh, berarti nulis pendahuluannya itu disambung baru di-enter atau gimana? Betul, iya, betul. Iya, sebentar, Bu. Halo, Assalamualaikum. Nampak sama, nyata beda. Iya, masih, iya, belum selesai. Oke. Iya, oke, masih ngajar. Iya, oke. Ya, nampak sama nyata beda, Bu. Itu pengaruhnya nanti daftar isi nanti. Nanti kelihatan pengaruhnya. Coba nanti dilihat ya pengaruhnya. Ya. Harusnya bab 1 pendahuluan itu jadi satu kesatuan paragraf, bukan terpisah. Bab 1 sendiri, pendahuluan tersendiri, bukan seperti itu. Jadi pahami Bapak Ibu? Bisa. Ya. Nah, nanti karena kita biasa nulis itu kan ya, bab langsung bawahnya itu langsung enter gitu ya. Oh gitu. Nah sekarang ada namanya shift enter Bu. Ada namanya shift enter. Shift enter itu hanya pindah baris saja. Hanya pindah baris saja. Beda ya. Jadi untuk kasus ini pakai shift enter untuk kasus yang di sini tuh ya. Ya begitu Bu. Oke. Oke sudah Bu. Sekarang tak itu ya stop ya. Stop Bu. Di stop itu Bu. Udah. Di stop Bu. Oke stop share screen. Saya teruskan yang saya dulu. Oke, paham ya sekarang ya. Oke sekarang saya teruskan yang saya langkahnya. Nah langkah yang pertama sih sudah selesai. Nih yang pertama sudah selesai kan? Membuat style seperti yang tadi Bu Dwi tadi ya. Jadi sudah paham ya. Ini. Kemudian langkah kedua apa sih kita membuat? Kita akan membuat namanya penanda. Membuat penanda level. Penanda level. Nah, penanda level itu seperti apa toh? Penanda level.
Nah, penanda level itu seperti ini, Bu. Nih, seperti ini. Kalau coba share screen, Bu. Share screen daftar isinya Bu Dwi, coba Bu. Bu Dwi. Ya. Share screen, coba. Penanda level. Nah, penanda level itu seperti ini, Bu. Tak lihatin. Nanti langsung masuk daftar isi jenengan. Bentar, Pak. Oke. Oke, Pak. Ya, oke. Kasih saya akses, Bu. Kasih Ya. ke akses, kemudian langsung menuju ke daftar isinya jenengan. Oke. Mana tadi? Daftar isinya jenengan. Nah, ini. Nah, cukup, Bu. Cukup. Tapi ini Ya, yang keliru. Ya, nggak apa-apa. Saya cuma pengen menunjukkan penanda level. Level itu seperti apa sih? Nah, begini, Bu. Oke, hop. Level itu seperti apa, Bu? Level itu ini loh, Bu. Level itu kan tingkatan. Ya, tingkatan level. Sebentar, ini option annotation. Ya, level itu ini, Bu. Ini sejajar, ya kan, Bu? Ya. Kemudian yang ini juga sejajar, ya enggak? Ya. Tapi ini sama ini tidak sejajar, tidak segaris, beda kan? Nah, ini yang disebut level 1, yang ini level 2. Yang ini yang bawah ini level 2. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya seperti ini, Bapak Ibu. Maksudnya, bentar. Nah, turunlah banget. Turun dikit, Bu. Ini? Ya, betul sudah. Nah, maksudnya Bapak Ibu, untuk judul bab ini kan judul bab nih, ini juga judul bab, ya enggak? Judul bab itu kita kasih nanti penanda level 1. Kemudian untuk judul subbab, ini judul subbab, ya, ini judul subbab itu level 2. Nah, level 2. Level 2 sama level 1 kan tidak segaris, Bu. Nih, ada tingkatannya gitu loh, Bu. Ini mepet ke sini, kemudian masuk, mepet ke sini, benar nggak? Itu maksudnya level. Paham, Bu? Paham ya? Kita buat level seperti ini. Nah, sekarang. Oke, terima kasih, Bu. Silahkan ditutup share screen-nya. Share-nya tutup. Share screen-nya ditutup, Bu. Silahkan. Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat penanda level. Nih, yang langkah berikutnya. Membuat penanda level untuk masing-masing objek. Nah, objek. Nah, di mana sih? Ini. Nah, maka di sini kita letakkan di bab 1 nih, bab 1. Bab 1 ini stylenya style apa, Bu? Share-nya belum muncul, share screen-nya. Oh, maaf. Oke, maaf. Mana ya? Share screen, oke, bentar. Oke, ya. Nih, sekarang kita ke bab 1. Nih, Bu. Bab 1 itu masuk ke level ke judul bab kan, Bu? Judul bab. Nah, untuk judul bab itu kita kasih penanda level 1. Caranya seperti ini. Kita klik di bab 1, kemudian kita ke references. Sekali lagi, kita klik bab 1, kemudian kita ke references. Kemudian di sini di table of content kita tambahkan AJD text level 1. Nah, seperti itu dulu. Jadi itu untuk bab 1 ya? references, references, Bu. References. Kemudian add text level 1. Oh, oke. Level 1. Tidak ada perubahan, Bapak Ibu. Terus langkah berikutnya, Bapak Ibu ke home, jangan berpindah kursornya, Kemudian di style judul bab kita klik kanan, jangan klik kiri. Klik kanan, kemudian update. Nah, kemudian update. Nah, seperti itu, Bu. Kemudian update. Apa sih perbedaannya, Bu? Kalau sudah diberi penanda level sama enggak, perbedaannya nih, Bu. Saya ulangi dari depan ya. Perbedaannya nih, kalau saya aktifkan view, kemudian navigation pane, ini, Bu. Navigation pane ke view navigation pane, oke. Kemudian bab 1 saya kasih penanda level lagi, lihat, Bu. Ke bab 1 references, bab 1 AJD text level 1. Ini lihat, Bu. Sudah ada tambah di sini. Paham nggak, Bu? Di navigasi ini ada tambahan. Setelah itu kita ke home, kita ke style klik kanan, update judul bab to match selection. Nah, lihat nih, Bu.
Halaman judul, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, bab 1, kayak sudah masuk ke daftar isi kan? Sampai sini bisa dipahami, Bu? Oh iya. Langkah berikutnya yang di latar belakang itu kan sub BAB, Bu. Sub BAB ya. Iya. Untuk sub BAB itu levelnya level 2. Sama, kita klik di latar belakang di sini, kemudian kita ke references, kemudian kita ke ADG text, kemudian kita kasih level 2. Nah, ini sudah ada level 2. Kemudian jangan berpindah kursornya, kita ke home, kemudian di sub BAB kita klik kanan, update. Nah, lihat Bu, sudah ada levelnya kan Bu? Benar nggak Bu? Betul. Tuh, tapi itu belum selesai Bu. Ini hanya kita, ini kalau sudah kita kasih penanda itu, kita kalau mau pindah ke daftar isi tinggal klik daftar isi. Misalnya nih Bu, nih misalnya kita klik ke kerangka teori, tinggal klik kerangka teori. Mau ke bab 3, klik bab 3 ini. Nah, sudah ada dokumen map-nya, navigation-nya. Itu dulu. Nah, ini langkahnya ini Bu, membuat penanda level. Nah, kalau untuk ini, misalnya, ini Bu, misalnya ini. Nah, bentar Bu. Ini style, ini level 1, ya enggak? Ini level 2. Nah, maksud level 1, level 2 paham tuh Bu? Paham ya? Ya. Oke, dah itu langkah kedua. Langkah kedua sudah. Kemudian langkah ketiga adalah kita tinggal menambahkan daftar isinya, membuat TOC-nya, Nah, bagaimana membuat TOC-nya? Membuat TOC-nya seperti ini, Bu. Kita ke daftar isi, kita enter Bu. Kemudian kita normalkan dulu, ini kita normalkan, sekali lagi kita normalkan. Kemudian kita ke references, kemudian kita ke table of content, kemudian kita pilih salah satu ini boleh. Nah, sudah jadi, Bu. Oh, gampang ya? Oh, jangan O, Bu. Saya sekarang nggak boleh O. Sekarang A, Bu. A gitu. Nah, mudah, Bu, mudah. Nah, tetapi cara ini tidak saya sarankan, Bu. Yang cara yang saya sarankan adalah seperti ini, Bu. Kita ke daftar isi, kemudian kita table of content. Nah, kemudian kita ke custom table of content. Custom. Kita ke custom dulu. Kenapa Kak custom? Karena hurufnya kita buat sendiri, pakai Arial ya. Kemudian ke modify, kemudian pilih TOC1, kemudian pilih modify, kemudian formattingnya hurufnya kita pilih Arial. Kemudian OK. Kemudian yang TOC2 kita pilih modify, kemudian formattingnya kita pilih Arial juga. Kemudian kita OK. Kemudian kita oke, kemudian oke. Nah, ini yang saya sarankan. Nah, seperti itu, Bu. Sampai TOC-nya tadi habis? Enggak, cuma TOC 2, Bu. Kan cuma sampai level 2. TOC 1, 2, 3. 1, 2 aja, Bu. Oh, kan cuma levelnya cuma 2. Oh, levelnya iya. kan cuma 2 kan. Oh, iya. Nah, begitu, Bapak Ibu. Bisa dipahami? Bisa Bapak. Allah, Bapak. Paham, tapi kalau belum praktek memang belum menemui kendalanya. Nah, besok rekamannya dilihat 20 kali ya, Bu, kalau mau praktek. Siap. Iya dong. Siap, Pak Anggit. Nek deloknya gampang ya, Pak ya. Nek lihat kita simpel banget gitu kan. Iya. Simpel. Gitu kan. Taktik. Mudah sedap gitu kan. Karena tingkat kebingungan kita itu kalau untuk hal seperti ini sendiri-sendiri, Pak. Oh gitu ya. Oh, nah sekarang saya masih bingung yang mana sekarang? Saya masih bingung yang mana? Tahun berapa ya? Nah, sampai sini ada pertanyaan. Pakai hedging nggak apa-apa toh, Pak? Pakai hedging. Nggih, Bu Vertika. Bu Vertika nggih? Iya. Bu Vertika. Iya, Bu. Saya pakai hedging, Pak. Terus habis itu saya klik itu, terus saya format Arial gitu, terus hurufnya saya hitamkan gitu. Nggih, betul, Bu. Sebenarnya pakai itu bisa. Nggih,
Tetapi saya tidak sarankan, Bu, tidak sarankan. Saya lebih senang kalau kita membuat style sendiri. Seperti itu, Bu. Itu ya. Karena kan pengaturannya kita kan custom kan, Bu, gitu loh. Sebenarnya sama saja sih, sama, Bu. Sebenarnya sama. Jadi heading 1, heading 2 itu maksudnya level 1, level 2 itu juga sama. Tapi saya lebih suka membuat style sendiri, Bu. Apa yang dimaksud heading itu seperti ini kan, gitu kan. Nah, misalnya tadi di sini, Bu, nih kalau mungkin Bu Vertika perhatikan, nah di sini di home, nah di sini juga ada tuh, Bu, heading 1. Tapi kalau saya klik heading 1 kan warnanya beda, Bu, pengaturannya beda kan, iya nggak? Bener nggak? Heading 2 dan lain sebagainya. Nah, saya lebih senang kalau Bapak Ibu membuat style sendiri di sini nih, yang judul BAB sama sub BAB. Jadi membuat stylenya sendiri, Bu, seperti itu. Ya, jadi saya sarankan membuat sendiri, walaupun bisa memakai heading 1, heading 2 bisa. Tapi Bapak Ibu harus mengeditnya. Ya, kadang kalau nanti mengedit agak kesulitan, kalau kurang pas kan seperti itu. Nah, mending create sendiri kan begitu, Bu Vertika. Ya. Pak. Tapi boleh kalau bisa mengedit heading itu, ya. Jadi di sini ada editnya, ada modify-nya boleh di sini. Kalau Pinter ini diedit aja di sini, warnanya, letaknya, kemudian itu silahkan, kemudian yang lainnya silahkan, boleh, silahkan diedit sendiri. Ya, tapi saya sarankan, membuat sendiri, Bu, supaya paham betul apa yang dimaksud style itu, ya kan? Begitu, Bapak Ibu. Oke, ada lain, Bu, Pak? Sebelum kita lanjutkan ke caption. Cukup? Nah, daftar isi otomatis selesai. Saya kurang apa? Ngerti yang tentang penanda level tadi, Pak. Jadi mungkin bisa diulang cara membuat penanda level, diulangi sekali lagi. Oke. Bapak Ibu, penanda level itu seperti ini loh, Bu. Ini kan mepet ke kiri, kemudian yang level berikutnya mepet menjorok ke kanan sedikit, bener nggak, Bu? Oke, ya. Ini maksudnya level. Nah, level itu maksudnya tingkatan ini, Bu. Tingkatan perataan teksnya ini. Ya. Yang untuk judul bab kan rata kiri, yang mepet kiri. Ini level 1. Kemudian yang judul subbab itu semuanya agak menjorok ke kanan. Itu menjadi level 2. Segaris ini untuk judul bab. Ya. Ini, Bu. Ini yang dimaksud penanda levelnya itu, Bu. Ya. Nah, cara bikinnya sampai ke navigasi ini tadi loh, Pak, saya bingung. Oh, ya, navigasi cuman gini, Bu. Kalau Ibu sudah memberi penanda level, Bapak Ibu sudah di view, Bapak Ibu tidak usah bikin, tetapi hanya menampilkan saja ke view, kemudian diaktifkan navigasinya saja, Bu. Nah, ini aja juga. Nanti dia akan muncul sendiri otomatis. Muncul sendiri, Bu. Itu kelebihannya kalau Bapak Ibu sudah memberi penanda level itu nanti di navigasinya ada, muncul. Ya. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Iya, bisa, Pak. Ya, oke. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Belum, Pak. Belum. Oke, kita lanjutkan. Bisa saya lanjutkan ke caption? Bisa ya? Oke. Monggo. Oke. Ya. Nah, sekarang daftar isi sudah selesai. Sekarang kita akan menambahkan nanti untuk membuat daftar gambar dan daftar tabel. Juga nanti ada daftar pelampiran, seperti sama. Nah, tapi yang saya bahas daftar gambar dan daftar tabel. Untuk membuat daftar gambar, semua gambar-gambar kita, ya, daftar gambar itu harus dibuat urutan. Ya, urutan. Nah, permasalahannya adalah yang termasuk gambar itu apa sih di dalam karya tulis ilmiah? Yang termasuk gambar. Nah, itu aku bingung. Bingung ya, Bu. Ya, oke. Termasuk gambar. Satu, yang termasuk gambar itu adalah foto. Foto itu masuk gambar, Bu. Foto. Foto itu sendiri. Foto atau gambar boleh. Foto atau gambar masuk daftar gambar. Kemudian yang kedua adalah
ini grafik. Grafik Bagan juga, itu masuk enggak? grafik termasuk gambar, Bu. Bagan Kerangka teori, organisasi Bapak. Ya, betul. Sebentar, Bu. Ye. Grafik termasuk gambar. Kemudian yang ketiga, bagan kerangka teori itu juga termasuk gambar. Kan Oh, termasuk itu gambar. Iya, Bu, itu masuk gambar. Ya, bagan itu kemudian kerangka teori, bagan kerangka teori, bagan misalnya proses bisnis alur itu masuk gambar, Bu. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, Pak. Iya, Pak. Itu yang masuk dalam gambar. Jadi nanti kalau ada grafik, jangan grafik satu, bukan. Gambar satu, grafik pertumbuhan ekonomi. Nah, begitu keterangannya nanti. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Nah, misalnya nih, sekarang saya akan masukkan gambarnya dulu ya, Bu ya. Misalnya di latar belakang nih, saya enter, kemudian saya normalkan. Saya normalkan dulu, oke. Saya akan memasukkan gambar, insert picture. Nah, gambar saya misalnya, gambar. Tak goleki gambare. Oke, nah misalnya gambar ini, Bu. Nah, ini gambar ini ya. Oke, gambar ini. Ada gambar ini. Gambar satu, kemudian berikutnya. Berikutnya ada di bawah sendiri, di sini. Berikutnya di bawah sendiri, enter, saya normalkan, di bawah sendiri, saya masukkan ini chart, saya masukkan ini apa namanya, grafik, saya masukkan grafik. Nah ini grafik, ya, saya masukkan grafik. Contoh misalnya grafik. Nah misalnya ada dua. Ini yang di halaman. Saya akan menambah yang di halaman itu, yang grafik. Caranya Bapak Ibu, cara menambahkan keterangan gambar, kita menggunakan yang namanya caption. Caption. Klik kanan di sini, Bu. Klik kanan Bapak Ibu. Kemudian insert caption. Insert caption. Nah, di sini keterangan captionnya di sini ada tulisannya figur. Figur. Padahal yang kita inginkan adalah gambar. Nah, kita klik labelnya, ada enggak? Oh, tidak ada. Maka kita buat dulu new label. Kita buat new label, kita buat gambar. Labelnya gambar di sini. Kemudian OK. Nah, maka gambar satu di sini langsung kita ketikkan gambar satu titik grafik pertumbuhan ekonomi mikro. Nah, tahun 2022 misalnya gini, ini judulnya. Kemudian oke. Nah, kemudian posisinya Bapak Ibu untuk caption gambar, posisinya ada di bawah gambar. Di bawah gambar. Jadi posisinya below selected item. Kemudian oke. Nah, seperti ini, Bu. Muncul. Kemudian kita atur di sini, kita atur hurufnya ini Arial ini 10, ini warnanya hitam, ini. Nah, ini kemudian tak bold misalnya ini, kemudian jangan italik. Nah, kemudian di sini saya bikin style. Stylenya titik gambar main tabel. Nah, GBR TBL. Nah, oke. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah otomatis gambar satu. Ini padahal di halaman 9 ya, Bu ya. Nah, di halaman 1, saya punya gambar lagi, Ini harusnya gambar berapa, Bu? Gambar 2. Gambar 2. Tapi urutannya kan gambar 1, Bu. Maka kita klik kanan di sini, insert caption. Nah, langsung gambar 1. Kasih di sini logo Formiki. Selected kilo, oke. Kemudian di sini kita gambar. Nah, di sini gambar 1. Nah, terus yang di bawah tadi, kalau di sini gambar 1, di bawah tadi gambar berapa? 2. Gambar 2. Ibu ganti enggak tadi? Saya ganti enggak? Oh, enggak. Urut. Nah, itu menggunakan caption itu udah urut sendiri, Bu. Mau ditambahkan di tengah-tengah di sini, misalnya di sini ya. Di halaman berapa ini mau ditambahkan? Misalnya ada bagan, insert, ini smart art ini, bagan misalnya. Bagan ini misalnya ini ya.
Oke. Oke, ini kan seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kemudian klik kanan, insert caption. Nah, ini kerangka gambar, kerangka konsep. Nah, dan ini kilo. Oke. Di sini kemudian ini. Ini sudah menjadi gambar 2. Kemudian di bawah menjadi gambar berapa? Ya, di sini gambar 3. Dia sudah urut, Bu. Dia udah urut. Mau gambarnya Ibu Acak, Bapak Ibu Acak, dia urut sendiri. Bisa dipahami? Jadi pinter ya Pak ya. Jadi pinter lah, iya. Karena kuliah ya Bu, di Poltekkes BSI yang sudah pinter. Iya, saya itu juga sedang kebetulan sedang ada kendala di sini yang bikin caption gitu juga. Kendalanya apa Bu? Ya disuruh kerangka teorinya judulnya pakai insert pakai caption gambar tapi di bawahnya, tapi kemarin kita coba manual nggak bisa. Nggak bisa, betul. Jadi harus pakai itu Bu. Oke. Jadi berarti kalau sudah jadi begitu, sudah jadi kayak punya saya gitu, insertnya dari yang pertama atau bebas? Ya. Tak tunjukkan sekarang Bu. Misalnya saya punya kerangka gambar, kerangka konsep ya. Kerangka konsep saya akan nambahin, saya paham Bu. Ini saya misalnya tak bikin kerangka teori. Nah, Ibu kan bikinnya pakai kotak-kotak, gitu? Bener? Bikinnya kotak-kotak terus katok-katok, ngono kan? Ya kan? Iya. Misalnya gini lah, misalnya gini ya. Misalnya gini kan? Ya misalnya gini aja, wis. Nah, langkah berikutnya setelah Bapak Ibu membuat kerangka teori, sebentar nih. Ono kotak-kotak gini, wis. Ini mau saya yang rada error. Enggak ini. Oke. Nah, langkah berikutnya Bapak Ibu supaya bisa ke caption, ini dipilih gambarnya Bapak Ibu, diseleksi seperti ini, kemudian klik kanan, kemudian di grup dulu. Nah, di grup kan jadi sheet 1 nih, ya kan? Ya enggak? Walah. Bener. Nah, setelah itu tinggal diklik kanan, insert caption. Nah, ini jadi satu kesatuan. Ini kerangka teori yang dimaksud dalam saya ngerti apa yang dimaksud jenengan. Iya. Ya, kemudian di sini, nah seperti ini Bu. Ya, paham? Paham. Nah, jadi di grup dulu. Ya, di grup dulu, betul. Objek. Nah, masalahnya problem sekarang. Kita akan menambahkan di daftar gambarnya ini kan. Caranya adalah seperti ini. Kita enter, kemudian kembali ke normal dulu. Nah, kita pilih yang captionnya gambar ya. Captionnya gambar. Kemudian kita ke modify ini, itu hurufnya diganti Arial ya Bu ya. Arial dulu. Kemudian kita ke oke. Nah, kemudian oke. Nah, sudah muncul. Iya, tunggu ya. Oke. Iya. Maksudnya Bu. Gampang Pak. Sekarang kita sudah membuat kita gampang loh, iya, like and subscribe kudu tuh. Siap. Subscribe Pak, nanti Pak. Subscribe-nya beres Pak, pasti. Beres, ya. Subscribe and like. Unlike kok jangan di unlike ya, di like, and subscribe, like and subscribe. Di subscribe gitu. Nanti di follow, Bapak saya follow. Oh, di follow ya, di follow. Oh, jangan follow saya Bu, saya lakunya ada loh Bu. Saya itu mau mobile. Ketemu di kampus ini. Jangan di follow saya. Ya sudah ya, ini saya tinggal kontrol, pencet
di gambar yang pengen saya tuju, misalnya saya akan ke kerangka konsep, saya tinggal pencet, ya kan? Misalnya lagi saya menuju ke grafik pertumbuhan ekonomi, kontrol klik di sini. Nah, saya sudah menuju ke grafik pertumbuhan ekonomi. Begitu Bapak Ibu, gampang ya? Itu nanti kalau misalnya ada di bawah nanti ada gambar lain lagi nambah sendiri ya Pak, kayak bibliografi. Oh, nambah sendiri Bu, iya nambah sendiri. Ra percaya tak buktikan. Nah gini, insert gambar meneh. Misalnya, ya biar percaya Bu. Nah, ini dikira saya hoax. Misalnya ini, misalnya, oke, sorry. Ini misalnya ya, ini guys, oke. Kemudian di sini diatur dulu boleh klik kanan, insert caption. Nah, gambar 5, rumus Pythagoras. Misalnya, nah wes, oke. Nah, ini kan kemudian gambar tabel. Ya kan? Kemudian di daftar gambar muncul sendiri udah. Di sini klik kanan, update field. Nah, update entire tabel. Oke. Nah, sudah muncul kan? Seperti itu, Bu. Paham? Oke. Sudah? Dipahami? Bisa, Pak. Oke, bisa. Oke. Berusaha memahami, Pak. Dan karo meresapi. Sapinya oke nih ngomongnya. Pak, sapinya sudah pada mojok Pak di desa Pak. Ya oke, wes sekarang itu ya. Nah kemudian daftar gambar, kemudian daftar tabel. Nah sama Bu, daftar tabel. Bedanya kalau daftar tabel ya tabel, yang masuk dalam tabel ya tabel. Tabel itu siji kan gitu kan, Mas tabel. Nah bedanya lagi kalau daftar gambar itu captionnya di bawah gambar. Tapi kalau daftar gambar, captionnya ada di atas tabel. Di atas tabel, Bu. Seperti ini contoh. Contoh misalnya. Misalnya seperti ini, saya membuat tabel di sini, misalnya, enter, normal, saya bikin tabel, insert, tabel. Nah, ini tabel, Bu. Ini tabel ya, contoh. Kemudian klik kanan di sini, kemudian insert caption. Nah, captionnya apa, Bu? Bukan gambar, tapi tabel. Kita lihat di sini ganti. Tabel ada nggak? Ada. Tidak ada, ini tabel Bu, tabel kan ya bahasa Inggris. Kalau tabel ya bahasa Indonesia tabel, berarti kita buat baru, new tabel. Tabel, nah kita klik ini tabel, kemudian oke. Lalu ini kita tik data karyawan. Nah misalnya ini, kemudian oke. Nah sorry Bu, saya keliru. Sorry. Di bawah klik kanan, insert caption, tabel. Nah, ini data karyawan. Nah, karyawan sini kita klik posisinya jangan below tapi above. Above itu di atasnya. Oke. Nah, di atasnya sini kemudian klik style. Nah, seperti itu Bu. Tabel data karyawan. Misalnya di sini ada tabel lagi juga di bawah. Normal, insert tabel. Ini misalnya ini klik kanan di sini, insert caption, tabel misalnya data pasien. Nah, misalnya ini, kemudian ini above ya, above. Oke. Kemudian ini terapkan. Nah, seperti ini Bu. Sudah ada kan? Sudah ada. Sudah urut Bu, sudah urut. Kemudian langkah berikutnya sama. Kita ke daftar tabel. Membuat daftar tabelnya bagaimana sih? Kita enter, kita normalkan, kemudian kita ke references, kemudian references ya, kemudian insert table of figure, kita pilih yang captionnya tabel, kemudian modify, Arial udah oke, kemudian oke. Nah, sudah ada tabel data karyawan dan tabel data pasien. Nah, mudah bukan? Mudah, Pak. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, Pak. Ya. Nek ndelok iki jan mudah, Pak, nek ndelok iki. Nek ndelok iki gampang, rek gawe. Nanti kalau sudah praktek iki bingung. Ya, enggak apa-apa, nanti bisa tanya kok. Iya. Bisa tanya. Itu Bu. Nanti boleh japri ya, Pak? Boleh, silakan Bu. Jam kerja ya, Bu ya. Aduh, ini aku. Waduh, japri 1 berarti Senin ya, Pak ya? Ya enggak usah, enggak apa-apa, Bu. Untuk jenengan wes. Tak jawab wes. Alhamdulillah, itu teman.
Bu, tapi Untuk dikasih RPL nama ya, Bu ya. Pak, kalau Untuk saya RPL ya, japri Pak. itu di luar jam kerja nggak apa-apa Pak, tapi balasnya jam kerja nggak apa-apa kok Pak. Yang penting pas dibalas gitu kapan saja nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Bu. Untuk Tapi RPL kasih nama khusus Bu ya. ya, Pak. Kasih nama ya. Kasih nama. Kasih nama kalau WA ke saya. Baik, Pak. Alhamdulillah. Ini yang WA saya ribuan ya Bu. Jadi nanti dikasih nama ketumpuk. Ya. Oke, gitu Bu. Oke. Nah, itu Bu, ada pertanyaan sampai sini. Daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Nah, semua tadi itu dibuat otomatis. Tidak boleh manual. Nah, sekali lagi. Yang ada di daftar isi termasuk daftar isi ini tidak boleh dibikin manual. Nih, ini nggak boleh ketik manual. Kalau ada perubahan misalnya, ini daftar isi, tak kasih seno, gitu, ya kan? Nah, di sini harusnya kan juga berubah. Ini tinggal klik kanan, update field, update entire tabel. Oke, maka di sini sudah tambahan sendiri Bu, tidak boleh ketik manual. Termasuk jika ada perubahan halaman, nomoran halaman misalnya di sini. Ini tak rubah nih, tak rubah Bu, penomoran halaman. Lihat Bu, lihat sekarang yang di populasi sampel, dia ada di halaman berapa? Halaman 24 Bu. Halaman berapa ini? 23 kan? Dan populasi sampel. Nah, maka di daftar isinya ini Bapak Ibu, ini kan masih halaman 10. Ini tinggal klik kanan, update field, update entire tabel. Nah, ini sudah berubah Bu, 23. Jadi tidak boleh dibikin manual. Oke, paham Bapak Ibu? Harus paham, Pak. Yes. Begitu. Saya belum paham ya, Pak. Ya, nanti bisa dilihat kembali videonya Bu, nggak apa-apa. Santai saja. Videonya pokoknya ditunggu-tunggu orang banyak, Pak. Oh, videonya tunggu orang banyak. Oke, siap. Ya, begitu Bapak Ibu. Ya. Ono sing bulili nang dalan piye? Bundeng. Iki ada mulai kebiasa ngene iki kok hebate kuliah mau kuliah karo nang dalan iki ayo hebat yo. Iya toh. Ya Bu Anita ya. Kuliah komputer meneh. Kuliah komputer nang dalan lho tuh. Iya Joko. Saking ampuhe. Sing penting setara muka. Betul. Diulang-ulang lagi Pak di rumah. Iya, itu. Ya, saya kira itu dulu dari saya. Mungkin Bu Andita mau tambah Bu. Mungkin ada apa Bu? Monggo Bu, silakan Bu. Iki Bu Andita kejar-kejaran nih waktu Bu. Minggu ngarep wis rapat, terus nanti kan di waktu Bu. Oh iya Pak, tanya yang reguler besok kampus di kampus 1 apa kampus kampus Purwanggan? Kampus 1. Di kampus 1. Kampus 1 nggih. Minggu depan Pak, masih UTS kan sekarang? Minggu depannya lagi nggih, minggu depannya. Lagi. Oh iya. Nggih. Nggih, monggo Bapak Ibu, silakan kalau mau ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Jangan lupa share video, Pak. Oh, iya. Itu reminder, Pak. Ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak, jangan sampai lupa loh Pak share videonya Pak, karena sungguhan Pak itu semakin orang banyak Pak. Ya nanti diingatkan ya, iya tenang, diingatkan. Itu Bapak Ibu. Ada lain Bu yang bukan reminder? Pak mau tanya Pak. Pak Andina, kok Pak Andina gitu? Nggih. Pak, kenapa mata kuliah komputer dasar itu baru ada di semester genap ya Pak, kok nggak di semester ganjil dulu? Oke, wah ini pertanyaan gue kaprodi gitu nih, aku. Tapi ya, saya tahu Pak. Sudah keburu. Ya, saya tahu Pak. Sebetulnya gini Pak, kemarin itu waktu tahun 2002 sampai tahun 2018, mata kuliah komputer dasar prodi farmasi itu ada di semester ganjil, Pak. Jadi semester 1 sebetulnya. Tapi karena sesuatu hal, jadi di semester 1 itu semua mata kuliah komputer dasar, semua prodi itu di semester ganjil, sehingga tabrak jadwal pengajar, kemudian jadwal lab itu jadi full, Pak. Jadi full. Sehingga dari prodi farmasi itu membuat mata kuliah mata kuliah komputer dasar digeser ke semester 2, Pak. Sebenarnya semester 2. Nah, kebetulan semester 2 nih jenengan itu kan semester akhir, masalahnya itu. Iya kan?
masalahnya. Sebetulnya digeser semester genap ya ora masalah karena belum semester akhir yang reguler. Nah, masalahnya sekarang itu jenengan kan semester 2 ini kan jadi semester akhir, ya kan? suruh bikin tapi pelajarannya belum dapat. Iya, makanya saya paham arah jenengan ini. Masalahnya kan di RPL itu kan semester 2 ini jadi semester akhir, ya kan? Ya, jadi ya gimana ya? Ya, nggak apa-apa lah. Mending terlambat daripada nggak tahu sama sekali tuh, Pak. Iya, ini mana aja. Sekarang kita mau mulai lagi kerjakannya, Mas Teh. Jadi ceritanya seperti itu versi saya. Karena saya kemarin ngodo-ngodo, mau digeser gitu. Oke, itu. Oke, Pak, Bu, monggo silakan kalau ada pertanyaan lain. Cukup? Cukup ya? Oke, Pak. Oke, saya kira kalau cukup Bapak Ibu semuanya, pertemuan pada siang hari saya cukupkan sekian. Semoga pertemuan penting kali ini nanti Bapak Ibu bisa pahami dan Bapak Ibu bisa latih untuk menerapkan penyusunan kartu ilmiah yang Bapak Ibu sedang susun, ya. Sehingga nanti penulisan kartu ilmiah Bapak Ibu itu sudah benar-benar secara otomatisasi lah, sehingga tidak menyulitkan Bapak Ibu dalam menyusun kartu ilmiah. Begitu, ya. Oke. Saya kira pertemuan untuk siang hari ini saya akhiri. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Seno. Terima kasih Pak Seno. Terima kasih, Pak Seno.